pertanyaan dari @dia_prameswari27. Ya, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana caranya untuk menghindari diri dari pergaulan bebas tanpa menyakiti perasaan teman sepergaulan, sehingga kita tidak dianggap sebagai pemutus silaturahmi atau soalim. Dan amalan apa saja yang bisa dilakukan agar bisa menjadi wanita-wanita kesayangan Allah. Islam itu indah. Mohon penjelasannya para Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Habib gak disebut? Ya udah deh kalau gitu minta jawab Ustadz Syam aja deh. Karena Ustadz Syam izin. Iya, tapi guru-guruku Habib Usman, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Dalam akhir surah Al-Furqan disebutkan bagian daripada hamba-hamba Allah, mereka yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk para wanita, walladzina la yashhaduna zur, dan mereka yang tidak menjadi saksi dalam keburukan. Nah, ini tadi saya baca pertanyaannya yang kami pahami bahwa dia ingin keluar daripada suatu pergaulan yang di dalamnya ada keburukan, ada kemaksiatan di dalamnya. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mereka tidak mau ikut-ikutan dalam keburukan itu seperti penanya tadi, tapi kata Al-Qur'an wa idza marru bil lagwi marru kirama. Engkau ketika berpaling daripada hal yang tersebut, berpalinglah dengan cara yang elegan. Ya, marru kirama, berpaling dengan cara yang baik. Maaf ya, bukannya so alim, bukannya so suci, tapi memang lagi waktu sholat nih pengen sholat dulu ya, gitu. Jadi bukan berarti, woi sholat lu pada lu, kafir lu, tidak. Tapi kita menghindari hal-hal yang buruk ini dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menjatuhkan orang lain. Misal biasanya membicarakan ghibah, kita tetap hadir di sana, tapi kita datang untuk mengklarifikasi. Enggak kok, ibu itu baik kok, enggak kok, bapak itu baik kok, mungkin lagi ini aja tuh, mungkin lagi bad mood aja. Maka hadir di sana dan pergi dengan cara yang elegan. Menghindari suatu pergaulan yang buruk bukan berarti memutuskan silaturahim, ya, menghindarinya dengan cara yang baik pula. Misal menambal keburukan dengan kebaikan. Ada misalnya arisannya tapi arisan yang buruk, maka kita masuk ke dalam dan pergi dengan yang baik. Dengan cara yang baik apa? Nambal dulu keburukan tadi, berusaha untuk merubahnya dulu, berusaha untuk memberikan yang terbaik dulu, baru kita pergi dengan cara yang terbaik. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar menjadi wanita yang disayang Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ini adalah pertanyaan untuk menyimpulkan semua tausiah dari guru-guru kita dari awal segmen tadi, bahwasanya wanita itu mulia karena doanya diijabah oleh Allah. Maka jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, karena tidak sedikit juga wanita yang berputus asa. Makanya Allah katakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Banyak wanita ketika sudah disakiti hatinya dan merasa dikhianati, merasa tidak diijabah doa-doanya, mereka tidak mau berdoa lagi. Padahal menjadi dekat dengan Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mereka yakni tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam Al-Qur'an juga disebutkan mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Kemudian mereka berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada neraka. Kemudian mereka juga yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Mereka mendirikan salat di dalam rumahnya. Karena seorang wanita kan tidak ke masjid, maka wanita ini menjadikan rumahnya tidak seperti kuburan. Maksudnya apa? Menerangi rumahnya dengan bacaan Al-Qur'an, menerangi rumahnya dengan salat-salat sunnahnya. Suaminya berangkat ke kantor, istrinya salat duha. Suaminya yakni tertidur lalap, dia pun salat tahajud. Maka subhanallah, dia adalah wanita yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah wanita yang ketika mengeluarkan uang kalau belanja itu lam yusrifu, enggak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, tapi juga enggak pelit, ya, enggak pelit bagi diri, karena juga ada orang yang pelit bagi dirinya sendiri. Wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah wanita yang sederhana. Orang-orang yang sederhana insyaallah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mau lanjut lagi Mas Fadli, tapi kayaknya bergetar-getar terus dari apa tadi. Sih? Ini saya mau nanya, jawab lagi pertanyaan nih, ada lagi yang lain nih. Enggak, ini penting deh kayaknya. Sih? Tuh kan pasti gara-gara tadi ngasih bunga nih. Halo. Kenapa ngiri dia? Masih syuting sayang. Apa sih? Tuh kan. Lagian jangan isyarat doang, kamu buat istri tuh yang bagus. Makanya kok jangan komplain lah, masing-masing orang kan beda-beda kemampuannya. Kalau aku ngasih tangan sarang heo, Mas Fadli ngasih bunga, ya beda-beda lah.
Udah jangan teleponan mulu Ustaz Syam, udah stop dulu. Ntar kita lanjutin lagi bilang gitu. Salam. Ntar dibahas. Waduh, Ya. berabe nih kalau kayak gini nih. Wah, ini harusnya aku kasih hadiah nih kalau kayak gini nih. Wah, Ustaz Wah, Syam aku mau udah kemana? nyiapin. Ntar dulu saya belum closing program. Bentar ini buat dong. segmen ini. Dipikirnya cuma salah ya. Ini ada surprise buat kamu. Udah sampai gak kelihatan kita nih. Wow, Oh, iya ini dong. baru hadiah. Masya Ini mau dikasih Jihan sekarang? Iya dong, daripada ditelepon lagi mending Oh aku ya kasih Allah. sekarang Eh, lah. Ustaz Syam, Sayang. ntar dulu. Bagi selembar lah. Lumayan buat beli gorengan depan sama bubur. Ya Allah, udah jalan aja. Ya di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Selami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau cari rontokannya takutnya ada yang jatuh. Gimana dia?